Oke, saya lanjutkan tadi ya, nomor 5 ya. Nomor 5 itu tadi kan reaksinya seperti apa gitu ya. Untuk lebih mudahnya atau mudah memahaminya, nomor 5 itu kan propena. Propena kan merupakan alkena gitu ya. Alkena ketika dia dalam suasana asam gitu kan, maka terjadi adalah adisi pemutaran ikatan. Maka dia nanti menjadi alkohol gitu ya. Alkohol. Jadi di sini merupakan apa tadi? Alkohol di sini. Kan satu propanol berarti alkohol primer gitu ya. Alkohol primer atau propanol. Nah, ketika dia direaksikan dengan KMNO4H+ dalam suasana asam, berarti dia akan terjadi oksidasi. Ketika alkohol primer dioksidasi menjadi apa? Masih ingat? Menjadi aldehid. Ini cara cepatnya. Berarti nanti jawabannya yang aldehid. Yang aldehid itu yang mana? Opsinya adalah A dan D, propanol dan D etanol dan metanol. Tapi reaksinya itu jadi seperti tadi. Jadi kalau misalkan alkohol gitu ya, alkohol primer dioksidasi gitu kan menjadi aldehid. Kalau alkohol sekunder gitu ya, alkohol sekunder dioksidasi menjadi keton. Tapi kalau alkohol tersier ya, alkohol tersier atau 3, dia dioksidasi tidak terjadi reaksi. Nah, tapi ketika kebalikannya dia terjadi reduksi, kalau kebalikannya menjadi reduksi, seperti itu. Itu penjelasan singkatnya. Jadi dia kan karena tadi alkena, dia diadisi menjadi alkohol. Karena dia alkohol primer, reaksinya terus dioksidasi lagi, pengasaman menjadi aldehid. Tapi jawabannya yang A, yang propanol. Oke, lanjut nomor 7 ya. Harusnya nomor 6 habis 5, 6. Oke, nomor 6. Nama Apex senyawa berikut adalah. Oke. Nah, ini juga sepertinya udah pernah aku bahas di pertemuan pertama. Masih ingat ya? Jawabannya yang apa? Yang D ya, kemarin ya. Oke, untuk mungkin yang belum tahu, aku jelasin singkat. Jadi cara menggambar seperti ini untuk menyingkatkan gambar. Jadi satu titik ini mewakili 1C gitu ya. 1C ini mewakili 1C. Oke, ini cara penggambaran sini. Ini kemarin dijawab ya, jawabannya yang D. Aku bahas lagi nggak apa-apa. Jadi sini mulai rantai terpanjang, rantai utamanya mana? Yang ini ya. Oke, ini sebagai rantai utamanya gitu kan. Nomor 1, 2, 3, dimana 3 terdekat dengan cabang 4, 5, 6. Berarti cabangnya kan 3 sama 4. Penamaan sebenarnya harusnya adalah apa? Harusnya namanya adalah 3 metil gitu kan, 4 isopropil gitu ya, propil heptana gitu ya. Oke, tetapi di sini apa? Di sini kan harusnya kan ini cabang isopropil gitu ya. Tapi di opsi jawabannya kan nggak ada. Tapi di sini kita bisa memecah. Di sini adalah ini bisa dikatakan sebagai, anggap sebagai cabang lagi. Berarti yang sebelah sini itu sebagai etil gitu ya. Yang sebelah sini sebagai metil. Jadi isopropil itu nama lainnya adalah metil etil. Jadi nanti nama lainnya bisa digantikan sebagai 3 metil gitu ya, 4, karena dari nomor 1 ini dianggap cabang lagi, di dalam cabang ada cabang lagi. Di 1 metil etil heptana, karena ada 7, ini 6 ya, tambah 1 lagi 7, karena ada 7 rantai utama, 7 namanya itu ya, nanti ya belajar lagi. Lanjut nomor 7, 5 hidroksi 2 fenil heksanon, heksan 3 on atau 5 hidroksi 2 fenil 3 heksanon merupakan salah satu senyawa organik yang tidak berwarna dan digunakan dalam bidang industri. Struktur senyawa tersebut terdapat pada gambar di bawah ini. Itu ya strukturnya ya. Ini udah ada strukturnya, agak susah. Ya, kan strukturnya ya, struktur dari si fenil 5 hidroksi 2 fenil heksanon. Pertanyaannya, apabila senyawa tersebut menghasilkan pembakaran sempurna, maka dihasilkan produk gas pembakaran sebanyak berapa gram? Oke, biar lebih mudah gitu ya. Biar lebih mudah kita gambarkan dulu. Jadi suatu reaksi hidrokarbon, kan di sini adalah ada C, ada O nya, berarti misalkan gini ya. Nomor 7. Suatu reaksi hidrokarbon gitu ya. Ketika dia terjadi pembakaran gitu ya, maka dia dibakar dengan O2. Kan di sini adalah pembakaran sempurna menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Gitu kan? Reaksi pembakaran sempurna kan seperti ini harusnya. Kalau pembakaran tidak sempurna, pembakaran sebagian dulu. Kalau sebagian kan CX HYOZ ditambah O2 menjadi CO ditambah H2. Bedanya di sini, ini pembakaran sebagian. Kalau pembakaran tidak sempurna, di sini menjadi C ditambah H2O. Tapi kalau pembakaran sempurna, maka kita pakai yang ini syarat buat pengetahuan. Siapa tahu nanti ada soal yang pembakaran tidak sempurna, berarti bukan CO2 tapi C ya. Kalau pembakaran sebagian CO. Pertanyaannya, hasil pembakaran produksi gas pembakaran sebanyak
adalah berapa, gitu kan. Berarti pertanyaannya pembakaran siapa? Si gas CO2 ini kan gasnya ya, gas CO2 ini sebagai fase gasnya. Ini berapa banyak gram? Ya kan disoalkan tidak diketahui apa-apa, nggak diketahui gramnya, nggak diketahui molnya, nggak diketahui volumenya gitu ya. Bagaimana cara mencarinya? Ayo. Ya, kita bisa mencari dengan menghitung atau menyetarkan ini terlebih dahulu gitu ya. Pakai perbandingan mol, itu cara yang paling mudah, paling cepat. Agar lebih gampang, kita hitung dulu di situ C-nya ada berapa, gitu kan. Coba dihitung, ada C-nya berapa? Di sini ya. Ini C-nya ada 6 tambah 1 6. Ini oke. Di sini ada 6 1 7 8 9 10 11 12. C-nya ada 12. Hanya ada berapa? 5 tambah 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16. C-nya hanya ada 16. Hanya ada 16 ya. Oke, ini cara cepat, cara paling mudah. O-nya ada berapa O-nya? Ada 1 dan 2. O mengikat OH dan O mengikat C. Berarti O-nya ada 2. Gini kan? Tambah dengan O2 menjadi CO2 ditambah dengan H2O. Kan udah ketemu. Kita startkan dulu. Cara menyetarkannya masih ingat ya? Bisa ya? Oke. Sini berapa? Jadi kan C-nya ada 12. Di sini 1, maka dikali 12. C-nya udah sama. Terus dilihat hanya. Di sini berapa? Ada 16. Maka di sini adalah 8. 8 dikali 2 16. Di sebelah sini 16, sini 16 udah setara. O-nya dihitung ada berapa di sini? Di sini O-nya ada 8 ditambah 12 dikali 2 24. 4 tambah 8 berarti 32, ada 32. Di sini ada 2. Di sini ada 2. Maka di sini kan dikali 15 gitu ya. Penyetaraan biasa. Di sini 1. Berarti udah sama ya. O-nya ada 32, kanan kiri sama, C-nya ada 12, kanan kiri sama, hanya kanan kiri ada 16 sama. Kan udah sama, kita bisa menentukan. Pertanyaannya adalah gas pembakaran, berarti kan gas CO2 nya berapa? Ini yang ditanya. Gitu kan, berapa gramnya? Nah, karena nggak diketahui gramnya, maka kita bisa pakai menggunakan molekul relatif gitu ya, menggunakan MR-nya. Dimana masih ingat mol, panggilan mol ya, N sama dengan gram dibagi MR, gitu kan? Ya, gram dikali MR. Nah, dimana masanya atau gramnya sama dengan mol dikali si MR-nya. Apakah kita perlu mencari MR ini? Ya, nggak usah, langsung aja dicari MR-nya si CO2 gitu kan, gasnya, langsung aja. Berarti N adalah 18 karena di sini N-nya adalah 12 karena di sini adalah 12. Gitu ya. Karena kalau misalnya ada 12 maka di sini 12 dikali MR dari CO2. CO2 itu MR-nya, C itu adalah 12 gitu ya. Dimana O-nya itu 16 dikali 2 berarti 12 ditambah 3 berarti 4. Di sini adalah 40. Berarti ini sama aja berapa? 12 ini kalau lebih gampang itu ini 12 ditambah 2 10 ditambah 2 dikali 4 berarti kan kalau ini kan 440 ditambah ini 8 berhitungan matematika aja. Berarti nanti ini ketemunya adalah 528 gitu ya. 582 gram. Jawabannya yang B. Jadi kalian nggak perlu nyari si MR-nya si senyawa ini, langsung aja karena yang ditanya adalah gas pembakaran, yaudah dicari pembakaran dari si CO2-nya. Kalau pertanyaannya adalah si H2O-nya, berarti pakai yang 8 dikali MR dari 8 berarti adalah 18. 2 ditambah 6. Oke, kita lanjut ke nomor 8 ya. Jadi pada suhu 700 Kelvin, isomerisasi siklopropana menjadi propena memiliki nilai total laju reaksi 6,2 kali 10 pangkat 4 menit pangkat 1. Oke, kinetika reaksi isomerisasi masih mengikuti reaksi orde 1 gitu ya. Waktu yang diperlukan agar 10% sampel siklopropana terisomerisasi menjadi propena adalah, jadi diketahui nomor 8 suhunya adalah 700 Kelvin. Oke, dengan ketetapan laju reaksinya adalah 6,2 kali 10 pangkat 4 menit pangkat 1. Di situ ada kata kunci ya, mengikuti kinetika reaksi orde 1. Jadi reaksi orde 1 kita tulis, ini penting. Jadi kalau teman-teman masih ingat, orde adalah pangkatnya gitu ya. Jadi ketika ada suatu laju reaksi, K dikali A pangkat X dikali B pangkat Y, ini merupakan ordenya gitu ya. Kalau ada reaksi berarti totalnya nanti 1. Kalau ordenya 2 berarti orde 2. Jadi nanti rumusnya beda-beda, ada orde 1, orde 2, orde 0, atau orde 3 itu nanti ada lagi, ada banyak gitu ya. Ini adalah orde 1 berarti nanti pakai rumus yang orde 1. Nah, waktu yang diperlukan agar 10% sampel siklopropana terisomerisasi menjadi propena adalah, jadi yang ditanya adalah T-nya gitu ya, waktunya berapa. Kita misalkan
konsentrasi siklopropena awalnya adalah 100% gitu ya, karena diperlukan agar 10% sampel berubah. Berarti kan kalau 10% berubah kan SPT nya kan berarti kan 100 dikurangi 10 gitu kan 10% berubah, jadi berapa? 90%. Ini karena 1%, 100% kita anggap 1, 90% kita anggap 0,9. Nah, terus bagaimana? Nah, ada rumusnya ya. Ketika dia ordenya orde 1 gitu ya, orde 1, maka rumusnya adalah ln konsentrasi A gitu ya, ln konsentrasi A dikali T sama dengan ln konsentrasi A0 min KT. Kalau dia ordenya 2, itu rumusnya adalah, masih ingat ya, 1/AT sama dengan 1/A0 ditambah KT. Kalau dia adalah orde 0, maka pakai rumus yang AT sama dengan A0 min KT. Biasanya di soal diketahui di ini ya, ini soalnya dari soal apa sih ya, lupa, soal ini mandirinya UGM, utul UGM ya, soalnya utul UGM biasanya diketahui di soal rumusnya kayak gini. Karena kalian belum dapat materi ini, jadi kalau kalian waktu di SMA kan pakai rumus yang sederhana ya, V sama dengan K gini ya, A pangkat X pangkat B pangkat Y. Jadi sebenarnya rumus 3 ini turunan dari rumus ini tadi gitu ya. Atau nanti bisa kalian biasanya pakai rumus yang ini ya, konsentrasi NT gitu ya dibagi konsentrasi N0 sama dengan setengah pangkat T per T setengah. Kalian juga biasanya pakai ini. Tapi karena di sini soal SBM atau soal utul mandiri gitu ya, jadi soal pengembangan gitu. Karena ditanya adalah soal orde 1, berarti kita pakai rumus yang orde ke 1. Kita masukkan langsung aja. Jadi ln gitu ya, AT berarti AT nya berapa tadi? Karena dia kan T nya berarti kan 90% gitu ya, 0,9 sama dengan ln A0 nya adalah 1, karena kan 1 awalnya, dikurangi K. K nya berapa? K nya 6,2. Oke, 6,2 kali 10 pangkat 4 dikali T nya gitu ya, yang ditanya T nya. Nah, maka ini kita bisa menyelesaikan yang ini gitu ya, berarti kan sama aja ln 0,9 dikurangi ln 1 gitu ya. Oke, sama dengan min 0,2 kali 10 pangkat 4 dikali T. Ini masih ingat ya, kalau di matematika sifatnya jadinya apa? Ln itu sama aja E pangkat log gitu ya, logaritma, berarti sama aja jadinya ln 0,9 kalau dikurangi berarti jadinya dibagi gitu kan. Sifat matematika nanti diingat lagi sifatnya dikali T, berarti kan sama aja ln 0,9 dengan min 6,2. ini pindah ke sini kan jadi kan dibagi, nanti ini dibagi min 6,2 kali 10 pangkat 4 T gitu ya. Maka dari sini kita bisa menemukan, menghitung, diperoleh nilai T nya itu sama dengan 169,35 menit gitu ya. Kita bulatkan menjadi 170 menit. Berarti itu jawabannya yang B. Oke, kita lanjut nomor 9 ya. Jadi nomor 9, reaksi yang memiliki delta S lebih dari 0 adalah A, B, C, D, E. Oke, jadi delta S itu apa? Masih ingat? Delta S adalah perubahan entropi, di mana entropi merupakan tingkat ketidakteraturan suatu senyawa atau suatu molekul. Jadi apabila diketahui delta S itu lebih dari 0, artinya bahwa entropi reaksi bernilai positif, dan dapat dimaknai bahwa entropi bernilai positif menandakan tingkat ketidakteraturannya semakin besar. Beda dengan apabila diketahui delta S nya itu kurang dari 0, maka dia nilainya negatif, berarti tingkat entropi atau ketidakteraturannya itu lebih kecil. Yang ditanya adalah lebih besar, maka kita pakai yang ini. Nah, syaratnya entropinya lebih besar itu apa aja? Yang pertama, dikatakan entropinya lebih besar jika pertama akan terjadi perubahan wujud atau fasa, di mana perubahan wujud itu dari padat menjadi cair gitu ya, terus dari padat menjadi gas, sama dari cair menjadi gas. 3 fase ini. Oke, padat menjadi cair, padat menjadi gas, dan cair menjadi gas. Yang kedua, dikatakan entropinya itu semakin besar apabila jumlah zat, jumlah zat atau koefisien itu meningkat. Jadi jumlah zatnya itu yang di ruas kiri itu kecil, itu menjadi jumlah zatnya menjadi besar, di sebelah kanan menjadi besar, atau di produknya lebih besar. 2 ini syarat untuk delta S nya lebih dari 0. Oke, bagaimana cara menunjukkannya? Oke, kita
kita bahas satu-satu di soalnya gitu ya. Yang A, PCl5 menjadi PCl3 ditambah Cl2. Oke. Terus yang B kita tulis semua dulu aja ya. H2 ditambah O2 menjadi H2O2. Yang C, S8 fasenya liquid menjadi S8 fasenya solid, dari cair menjadi padat gitu ya. Yang D, H2 ditambah 2Ag plus menjadi 2H plus ditambah 2Ag. Sedangkan yang E adalah O2 ditambah 4H plus ditambah 4Min menjadi 2H2O. Kita kerjakan satu-satu. Yang A itu kan fasenya itu gas semua kan ya. PCl5 fasenya gas, ini fasenya gas, ini juga fasenya gas. Maka kalau di fasenya gas, kita bisa menentukan jumlah zatnya. Di sebelah kiri ada 1, di sini ada 1, di sini ada 1. Jumlah di kiri ada 1, jumlah di kanan ada 2, berarti dia naik ya. Berarti yang A bisa jadi benar, tapi belum tentu. Kita kerjakan lagi yang B. Yang B itu fasenya gas, ini fasenya gas, ini fasenya aqua. Dan di sini adalah 2 jumlahnya, di sini adalah 1. Berarti dia apa? 2 ke 1 berarti turun ya. Berarti dia salah, harusnya dia PLS-nya kurang dari 0. Berarti ya. Ini kebalik, salah. Harusnya dia naik bukan turun jumlah koefisiennya. Terus yang C, S8 menjadi S8, tapi fasenya di sini liquid menjadi solid. Sedangkan ketika dia dikatakan deltasnya naik, dia fasenya adalah dari cair ke gas ini kan, cair liquid ke gas, bukan cair ke solid. Ini salah. Yang D, di sini berapa? Ada 3 ya. 1 tambah 2, ini ada 3, di sini ada 4 gitu kan. Berarti kan naik, berarti kan dia mengalami kenaikan jumlah zat kita koefisien. Bisa jadi benar, tapi belum tentu. Nanti kita bahas satu-satu gitu ya. Nah, kan yang ini, oke, di sini berapa di sini? Di sini adalah, ini nggak hitung ya, 4 karena dia elektron, maka dia ada 5, di sini ada 2, maka dia turun gitu ya. Jumlah zatnya turun, maka dia bukan. Lah, pasalnya bisa A, bisa D. Apakah jawabannya A atau jawabannya D? Kita lihat fasanya. Yang A itu kan fasenya kan gas semua. Oke, gas semua, ini gas semua. Di sini fasenya adalah ini gas, ini aki, ke ini aki, ini gas gitu kan. Sorry, ini adalah solid, Ag solid atau padatan. Sedangkan suatu reaksi kesetimbangan itu bisa terjadi pada fase apa? Masih ingat? Fase gas dan juga fase aqueous atau lautan. Apabila fasenya adalah solid atau liquid, itu tidak dapat terjadi kesetimbangan di dua fase ini gitu ya. Berarti yang D itu, ini kan ada fase gasnya, ini nggak dihitung. Berarti cuma dihitung ini sama ini. Berarti sini berapa? Di sini 3, di sini 2, maka dia adalah turun gitu ya jumlah zatnya, dari 3 menjadi 2. Sedangkan tadi syaratnya harusnya dari kecil ke besar atau mengalami kenaikan gitu ya, menaikkan jumlah zat. Berarti yang benar adalah yang dia 1 menjadi 2 naik, maka dia benar. Ini salah. Oke, kita lanjutkan nomor 10 ya. Dalam fotografi padatan AgBr yang tersisa dilarutkan dalam larutan Na2S2O3 atau natrium tiosulfat. Dalam larutan tersebut, ion Ag+ bereaksi dengan ion S2O3 membentuk senyawa kompleks dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Jika lebih enaknya aku tulis dulu reaksinya. Di ini Ag, Br, ini S gitu ya fasenya. Ag+, di sini Ag ditambah Br- fasenya juga Ag. Kan yang kedua adalah Ag plus Ag tambah dengan 2 S2O3 2- gitu ya. 2- terus ini Ag. Oke, ini adalah kompleksnya. Ag S2O3 2 3- gitu ya. Oke. Pertanyaannya, jumlah padatan AgBr yang dapat larut dalam 125 ml larutan Na2S2O3 adalah, berarti kan ini larut, jadi kan nanti ini kan AgBr padatan gitu ya. Dan AgBr atau perak bromida ketika dia dipadatkan ke dalam larutan natrium tiosulfat itu berapa gitu kan padatannya gitu. Pertanyaannya, jumlah padatannya yang larut itu berapa? Oke, lebih gampang kita jumlahkan dulu ya reaksinya ya. Nanti ini menjadi, ini bisa dicoret sama ini bisa dicoret. Ini nanti AgBr pastinya solid gitu ya, ditambah dengan 2S2O3 2- Ag. Oke, ini seimbang menjadi Ag S2O3 2 3- Oke, ditambah dengan Br- gitu ya. Oke,
dalam kesetimbangan yang terjadi reaksi itu adalah fase aqui dan fase gas gitu ya. Tadi ya masih ingat tadi, fase gas dan fase larut nanti dapat terjadi reaksi kesetimbangan, sedangkan fase solid dan fase liquid pada cair tidak dapat terjadi. Maka kita tentukan dulu MRS nya, formula reaksi sisanya gitu ya. Di sini karena dia fasenya adalah solid, maka dia tidak terjadi reaksi kesetimbangan, kita bintangkan aja. Nah, kita punya ini pertanyaannya kan kita punya tadi ya, kita punya Na2S2O3 natrium tiosulfat itu 1,2 molar gitu ya. Di sini volumenya 125 mili. Nah, ini ketika dia direaksikan itu kan sama aja 2 Na plus ditambah dengan apa? S2O3 2 min gitu kan. Nah, ketika dia direaksikan di dalam larutan, Na2S2O3 itu kan menjumlahnya berarti 2Na plus ditambah S2O3 2 min. Dia di sini kan juga sama 1,2 molar 1,2 molar. Kalau molar itu meskipun dia koefisiennya lebih besar, ini ya lebih besar, nilainya tetap. Tapi kalau mol, misalkan di sini 1 mol, di sini 2, maka nanti jadinya 2. Ya, itu kalau mol. Kalau konsentrasi tetap. Di sini kan 1,2 gitu kan. Kan di sini 1,2, maka ini bisa kita jelma di sana. Di sana 1,2, maka di sini juga sama 1,2. Maka nanti mula-mula di sini adalah 1,2 molar dari ini tadi. Dari si S2O3-nya ini tadi ya. Masuk ke sana. Oke. Gitu ya. Ini awal mulanya enggak diketahui. Terus reaksinya gitu ya. Karena di sini adalah si 1,2 gitu ya. Karena di sini ada 2, maka nanti di sini kita misalkan adalah 2x gitu kan. Karena ini cuma 1, berarti sini x, di sini adalah x. Maka nanti yang terjadi di sisanya adalah 1,2 dikurangi x. Tadi 1,2 dikurangi 2x ini ya. Oke, ini ya. 1,2 dikurangi 2x, ini x, di sini x. Nah, kesetimbangan masih ingat rumusnya? Berarti kan produk dibagi reaktan gitu kan. Berarti produknya kan si x-nya ini tuh. Berarti ini x dikali si x-nya ini juga, oke. Dibagi dengan 1,2 dikurangi 2x. Tapi di sini adalah tadi ada 2, maka nanti di sini dipangkatkan 2 gitu ya. Ini dipangkat 2. Nah, K di sini berapa nilainya? Oke, kita lihat di soalnya lagi. K itu sama dengan KSP dikali dengan KF. Karena tadi kan kita jumlah di sini ya. Udah kita jumlah, maka nanti di sini K-nya adalah dikali. Kan KSP-nya berapa KSP-nya? KSP-nya itu ya 5,4 kali 10 pangkat 13. Oke, dikali KF-nya adalah 2 kali 10 pangkat 13. Ini habis 5,4 kali 2 nilainya berapa? 10,8. Maka K-nya nanti 10,8. Oke ya. Ya hapus enggak apa-apa. Udah ketemu. Berarti K-nya nanti ketemunya adalah 10,8. Oke. Ini jadinya adalah x kuadrat, di bawah ini jadinya 1,2 dikurangi 2x kuadrat gitu ya. Ini kita pindah ruas ke sana jadinya 10,8. Ini kita jabarkan, kita main matematikanya gitu ya. Jadinya adalah 4x kuadrat dikurangi 4,8x ditambah 1,4 sama dengan x kuadrat. Nah, ini kan angkanya koma ya, berarti nanti kalian pakai rumus kecap gitu ya, rumus ABC, rumus yang matematika itu menentukan nilai x, di mana x1 x2 sama dengan b plus minus akar b kuadrat C per 2a itu. Nah, jadi ingat lagi matematikanya. Sini nanti ketemunya adalah 42. Ini pindah ke sana ya. Ini di sana kan jadinya minus. Oke. Di sana kan jadinya minus gitu ya. Jadi nanti ketemu hasil akhirnya 42,2x kuadrat kurangi 51,84x ditambah plus 0,552 sama dengan 0. Ya kan udah persamaan matematika gitu ya. Ini bisa diselesaikan. Kalau difaktorkan kan nggak mungkin kalau gini, karena angkanya koma. Bisa diselesaikan dengan rumus matematika kita x12 sama dengan mb plus minus akar kuadrat min 4 ac per 2a. Jadi nanti dimasukkan sehingga nanti diperoleh hasilnya x1 sama dengan 0,52 atau x2 ketemunya sama dengan 0, ini lebih detail aja, 0,52 077 gitu ya, atau x2 nya ketemunya 0,70767. Oke, 5 di belakang koma. Udah. Pertanyaannya, yang dipakai mana, yang ini atau yang ini gitu kan. Kita coba masukkan ke dalam, misalkan pakai 0,7 kita masukkan ke ini kan 0,7, berarti kan 2 dikali 0,7 itu apa? 1,4. 1,2 dikurangi 1,4, hasilnya kan negatif. Mungkin enggak kesetimbangan negatif? Tidak mungkin kan? Ini tidak bisa terjadi. Maka yang ini
itu nggak mungkin. Berarti yang dipakai adalah si ininya tadi. Berarti kalau ini kamu masukkan ke sini, nanti ketemunya 1,2, di sini kan 0, berapa tadi, 52 ya. Oke, benar ya, 52 ya, kita buatkan 52 misalkan. Berarti kan nanti jadinya adalah 52 dikali 2 gitu kan 1, sekian. Berarti kan hasilnya kan masih positif, berarti bisa terjadi. Nah, X nya udah ketemu ini. Karena X nya udah ketemu, maka kita bisa peroleh molnya gitu kan, dimana X ini sebagai konsentrasi 0,52077. Oke, aku tulis di sini. Nanti X nya ketemu 0,52077 gitu kan X nya. Nah, tanya kan AGBR nya berapa gitu kan. Nah, dari sini kan kita bisa mencari molnya ya, kita bisa mencari molnya. Oke, karena mencari molnya adalah dengan perbandingan koefisiennya. Nanti kita kembalikan lagi ke sebelumnya. Jadi kalau mencari molnya berarti jadi gimana? Mol sama dengan M dikali V gitu kan. Molnya adalah 0,52077 dikali V nya adalah tadi 125 mili. Ini tadi ya. Nanti ini ya, nanti ini dihitung ketemunya adalah 65,09625 milimol gitu ya, ketemu seperti itu, 0,09 milimol ya, karena di situ koefisien. Nah, kita kembalikan ke soal lagi, kan kita udah tahu molnya nih. Berarti kan mol di sini kan 0, 0,65 ya. Oh ya, 65 sorry. Kan ketemu 65,09 gitu ya. Sini juga 65,09. Kalau sini 2 kali berarti nanti 2 dikali 65 gitu kan. Nah, pertanyaannya kan AGBR. Sini kan kita tahu. Ganti warna jadi biar gampang. Sini kita tahu BR itu kan 65,09 milimol gitu kan. Maka BR di sini juga molnya adalah 65,09 milimol. Kan di sini sama, maka koefisien juga sama, ini 1 ini 1, maka mol di sini juga sama, adalah 65,09 milimol. Udah tahu di sini, maka ini aku hapus ya. Maka di sini bisa diketahui masanya, dimana massa sama dengan apa? Masih ingat? Ya, mol dikali dengan MR-nya, gitu kan? MRCAG. Nah, AGBR itu MR-nya itu adalah 187,77 gram per mol, gitu ya, GBR-nya. Maka kita bisa menghitung masanya adalah molnya tadi 65,09 milimol, gitu ya. Dia milimol, maka dia diubah ke dalam bentuk mol. Nanti aja kita tetap untuk milimol dikali 187,77 gitu kan. Lain nanti ketemunya adalah 1222231 sekian. Ini gram gitu ya. Ini tanya adalah dalam ini miligram, karena tadi masih fasenya mili gitu ya. Ini tanya adalah dalam bentuk gram, maka jadinya komanya 3, jadinya ini kebanyakan. Yang 12 dihitung di kalkulator coba, 223,12. Nah, jadi dalam bentuk gram, maka nanti jadinya 12,223 gitu ya, gram ketemunya. Nanti ketemunya adalah jawabannya yang apa? Yang B ya, dekati. Ya, ini soalnya agak pengayaan agak banyak, maka harus hati-hati. Semoga aja besok soalnya lebih mudah ya, karena kan waktunya terbatas besoknya, jadi harusnya soalnya lebih mudah dari ini. Ini saya ambil ini dari soal-soal SBMPTN tahun berapa ya, tahun 16, sama dari utul UGM, jadi campuran soalnya, apa ya. Oke, lanjut nomor 11 ini kayaknya udah pernah aku bahas di waktu di pertemuan kelas tambahan itu ya, yang kompleks hibridasi atom pusatnya adalah, oke nggak apa, kita bahas lagi. Fe di sini Cn 6 gitu ya, 4 min. Hibridasi atom pusatnya adalah, oke, agar untuk mudah mengerjakan soal ini, maka ini kita reaksikan dulu. Karena jadinya adalah Fe2 plus ditambah 6 Cn min gitu ya, dimana Cn itu bilangan kompleksnya itu min 1, Fe itu plus 2. Oke, Fe itu nomor atomnya berapa? Ingat 26 ya. Oke, Fe nomor atomnya 26, maka dia 2s 2s2 2p6 gitu ya, ss ps ps d. Oke, sini 2, di sini 6, di sini 2, di sini berapa? 6 ya. Ke ini 2 3 4 3. Karena ditanya adalah Fe2 plus, maka nanti dia kan lepas ya kan,
2 plus kan berarti kan lepas 2, ini lepas. Yang lepas kenapa yang ini ya, karena dia kan di kulit terluar 4S bukannya 3D, nanti ini jadinya 0 gitu kan. Nah, atau nanti aku tulis jadinya kayak gini, S2 S2 P6 2S2 3P6 sama 3D. Nah, ketika dia dikonfigurasi dengan yang kompleks, maka apa yang terjadi? Bergeser nanti. Jadi lebih gampangnya seperti ini. Yang belakangnya yang elektron valensinya berarti kan ada 6. Dia itu orbitalnya ada 5. 1 2 3 4 5. Nah, kan dia itu nilainya maksimal 10, maka ada 5 orbital. Dan dia 6 adalah 1 2 3 4 5 6. Gini ya, awalnya seperti ini. Ya. Karena di sini Cn merupakan ligan kuat, gitu ya. Cn itu merupakan ligan kuat, maka yang terjadi adalah mendesak elektron yang berpasangan pada subsulit 3D pada si Fe2 plusnya. Jadi di sini kan ada 2. Itu nanti mendesak dia itu bergeser ke sana. Maka nanti yang terjadi adalah seperti ini. Oke, aku tulis dulu. Ini yang 3D tadi ya, yang orbital D. Kan karena dia kan ada Cn. Cn itu kan ligan kuat. Adanya Cn sebelum masuk ke sini itu dia mendesak si elektron si Fe ini untuk bergeser ke sebelumnya, gitu ya. Jadi yang terjadi nanti seperti ini. Nah, kan disitu kan Cn ada berapa? Cn-nya ada 6, gitu kan? Cn-nya ada 6 berarti kan kita butuh berapa orbital lagi? Kita butuh 4, gitu kan? Nah, untuk memudahkan maka kita buat orbital lagi. Di sini orbital P, di sini orbital S, ini orbital P. Tadi kan 3D, berarti kan ini 4S, di sini 4P ya, benar ya, 4P ya. Oke, di kulit satunya lagi kalau digambar ke orbital. Aku hapus, 4-nya nggak apa-apa. Dah, gitu kan. Nah, si Cn-nya gimana Cn-nya? Ya udah, Cn-nya tinggal masuk untuk membentuk kompleks ligan, berarti karena Cn-nya ada 6, berarti ini masuk 1 2 3 4 5 6, gitu kan? Ada 6 kan? Berarti nanti wah, ini Cn, 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 ini Cn, berarti apa ini? Bentuk orbital yang baru. Ini ada 2 ya, ID-nya ada 1 2 ada 2, S-nya 1 berarti S1, B-nya ada 1 2 3 ada 3, berarti nanti orbital barunya adalah D2sp3. Seperti itu. Lanjut nomor 12. Reaksi lelehan BCl3. Waduh, BCl3. Ini ya, bunga citra lestari bukan ya. Reaksi lelehan BCl3 bromo triklorida dengan lelehan NaCl menghasilkan ion BCl4- yang memiliki bentuk geometri diartikan seperti ini reaksinya. Nomor 12. Berarti BCl3 lelehan berarti kan pastinya kan sama dengan NaCl, terus itu menghasilkan ion BCl4-. Berarti kan di sini kan nanti Na+, gitu ya. L-nya di sini lepas 1 masuk ke sana, terus N-nya lepas jadi BCl4. Pertanyaannya, ini orbitalnya apa, gitu kan? Ya, sambil dibuka lagi nanti materinya biar agak ada beberapa gambar geometri gitu ya. Lebih gampangnya kita gambar dulu. B itu memiliki 3 elektron valensi karena B itu nomornya kan 5. Ya, berarti kan 2 sama 3. Dia punya 3 elektron valensi berarti dia punya 3 elektron. Cl itu nomornya 17 gitu ya. Kan 2 8 7. Jadi Cl mempunyai 7 elektron valensi. Karena Cl-nya ada 4 maka kita gambarkan ada 4. Biar cukup. Cl ada 4 gitu kan. Tuh 2 3 ini ada 7 lah gitu ya. Tuh oke. Benar. Oke, apa ya? Oke, dah seperti itu. Kan udah punya tuh. Nah, pertanyaannya kan B-nya kan 3, di sini nggak ada, tapi di sini ada C elemennya, berarti B-nya di sini muatannya negatif. Ketika B-nya muatannya negatif, berarti di sini ada tambahan elektron 1. Gitu ya. Kan B-nya muatannya negatif, berarti ada tambahan. Berarti ini udah ke sana, gitu kan? Ke sana, Ini ke sana, ini juga ke ini ke sana, gitu kan? Sedangkan BCl-nya ini udah. Nah, kan udah sama semua. Yang di Cl sini jumlahnya ada 8, sini ada 8, udah oktet, juga ada oktet. Pertanyaannya, ini geometrinya apa? Ya, ini kan bersama gitu ya. PEI gitu ya. Ini PI ada 4, berarti gambarnya adalah AX4. Biasanya kan ada E2, E berapa itu kalau dia memiliki PEB di atom pusatnya. Kan di B kan nggak punya PEB. Yang punya PEB di ini Cl-nya, tapi nggak dihitung.
berarti harusnya AX 4. AX 4 dari mana? Ya ini tadi ada 4 ikatan, 1, 2, 3, 4. Karena di P nggak ada PEB nya, berarti E nya 0 gitu kan. Nah, karena ini 0, ini bentuknya adalah tetrahedral. Nanti dibuka lagi geometri. Ini jawabannya yang C. Oke, nomor 13. Aduh. Oke, nomor 13. Kation dioksigenil atau O2+ namanya dapat bereaksi dengan PTF6 membentuk O2 PTF6. Jadi O2+ gitu ya, ditambah dengan PTF6- membentuk O2 PTF6. PTF6 memiliki afinitas elektron yang sangat tinggi sehingga mampu menarik elektron pada molekul dioksigenil. Menurut Bartlett, dapat memproyeksikan bahwa suatu senyawa yang analog dapat dihasilkan. Senyawa yang dapat terbentuk dengan PTF6 menggantikan kation dioksigenil adalah jawabannya kita lihat KPTF6, RP PTF6, XE PTF6, LI PTF6, AO PTF6. Jawabannya yang mana? Jadi PTF6 itu kan memiliki afinitas elektron yang sangat tinggi sehingga mampu, ini ya, PTF6 itu kan memiliki afinitas elektron yang sangat tinggi sehingga dia mampu untuk menarik elektron pada molekul O2 nya gitu ya. Karena energi ionisasi di PT ini cukup tinggi, dimana di sini kan awalnya kan tadi kan ini PTF6 dia kan dengan ion dioksigenil ini. Nah, dia itu memiliki energi ionisasinya berapa? 1180 kJ per mol CO2 nya atau si dioksigenilnya. Nah, agar dia bisa terbentuk afinitas elektron sangat tinggi, maka harus berpasangan dengan suatu atom yang memiliki energi ionisasi yang hampir sama dengan O2 gitu kan. Nah, kita coba yang A, B, C, D, E. Yang A itu kan yang merupakan pakai K+ gitu ya. Yang B adalah Rb+, yang C Xe+, terus yang D Li+, sama yang I adalah Au+ gitu kan. Nanti dia ditambah dengan PTF6 nanti jadinya seperti jawaban yang di soal. Nah, K+ itu memiliki energi ionisasi sebesar 960 kJ per mol, sedangkan rubidium memiliki EI sebesar 2750, Xe memiliki energi ionisasi sebesar 1170, sedangkan Li 1010, Au sebesar 359. Nah, kan tadi syaratnya agar terjadi afinitas elektron gitu ya, agar terjadi pertukaran bisa menggantikan si dioksigenil ini, maka dia harus memiliki energi ionisasi yang mendekati si energi ionisasi si O2. O2 kan 1180. Nah, di sini yang paling mendekati yang mana? Berarti yang si Xe nya, berarti kan 1170. Ini bisa menggantikan karena hampir mendekati. Maka nanti yang bisa menggantikan adalah Xe. Maka nanti Xe itu menggantikan si O2+ nya tadi. Nanti Xe bereaksi dengan PTF6, nanti jadinya adalah Xe PTF6. Ini yang terjadi gitu ya, berdasarkan energi ionisasinya. Kita lanjut nomor 14. Di stratosfer, lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang berlebihan. Namun akibat aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan alam, zona ozon di troposfer menjadi polutan udara yang berbahaya. Ozon itu O3 gitu ya. Pada suhu tinggi, molekul ozon dapat mengalami penguraian dengan persamaan reaksi 2O3 menjadi 3O2 gitu ya. Jadi dari ozon menjadi oksigen itu O2. Di ozon itu O3, ini ozon menjadi oksigen O2. Di sini 3, di sini 2. Reaksi terjadi melalui 2 tahap mekanisme, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Dimana tahap 1 itu reaksinya cepat, tahap 2 reaksinya lambat. Oke, tulis dulu. Tahap 1 O3 dia menjadi O2 ditambah O gitu ya, ini cepat. Sedangkan si tahap 2 itu O3 ditambah O menghasilkan 2O. 2 ini lambat. Pertanyaannya, penurunan hukum laju reaksi sesuai dengan mekanisme tersebut adalah, berarti kalau penurunan berarti nanti perubahan delta
D gitu ya. Karena di opsi jawabannya adalah O3, berarti kita asumsikan ini yang kita gunakan. Nah, pertanyaannya, apakah tahap 1 dan kedua itu dua-duanya bisa dipakai nggak? Tidak. Jadi laju reaksi, ini ya, terus deh, laju reaksi itu hanya ditentukan oleh tahap lambat. Jadi yang terjadi itu hanya tahap lambat, dengan tahap cepat itu tidak terjadi laju reaksi, karena dia kan terlalu cepat gitu ya. Yang pakai adalah yang lambat, dia hanya terjadi dalam hal ini adalah tahap 2. Maka yang dalam ini tahap 2 adalah O3 ditambah dengan O, jadi 2O2, dia kan lambat gitu ya. Maka ini yang terjadi, penurunan laju reaksi. Maka min delta O3 delta T adalah sama dengan, masih ingat ya, harusnya ini data harusnya nanti adalah K, sini O3 gitu ya. Nah, O nya di sini tuh tidak ikut. Kenapa tidak ikut? Karena dia yang ditanyakan disoalkan O3 gitu ya, dari ozon menjadi oksigen. Harusnya nanti ada O3 sama O2, ini nggak ikut, maka nanti ini jadinya kedua per O2 pangkat 2, nanti jadinya sama dengan KO3 per O2 pangkat 2 ini. Tapi di opsi jawabannya itu nggak ada, nggak apa ini jawabannya. Bisa aja nanti soalnya tipe atau apa, kan itu nggak ada jawabannya, berarti ya mau gimana lagi, nggak ada. Kayak itu ya, diralat. Nomor 15, kuinon merupakan molekul yang terlibat dalam fotosintesis yang penting untuk menunjang kehidupan manusia di bumi. Transport elektron dimediasi oleh kuinon yang memungkinkan tanaman mengambil air. CO2 dan energi dari alam menghasilkan glukosa. Dalam suatu analisis, nah itu kuinon. Kuinon adalah ke nomor 15. Kuinon adalah C6H4O2 gitu ya. Dia sampelnya adalah 0,1964 gram gitu ya. Oke, pertanyaannya, diketahui apa lagi? Kapasitas panas berarti C gitu ya. C nya adalah 1,5 kJ per Celsius gitu ya. Sehingga suhunya naik sebesar 3,2, berarti delta T nya perubahan gitu ya. Jadi 3,2 delta C. Energi yang kuinon untuk setiap gram adalah, kita masih ingat nanti ada rumus Q ya. Q sama dengan ada yang MC delta T gitu ya. Q sama dengan macet, ada juga nanti rumus Q sama dengan C besar delta T. Nah, apa bedanya? Kalau di sini nanti pakai kalor jenis gitu ya. Kalor jenis itu nanti satuannya kilojoule atau joule, bisa joule per Celsius dikali gram gitu ya ini. Dan kalau di sini adalah kapasitas panas. Kapasitas panas itu C besar, itu rumusnya ini Kj per joule. Berarti kita pakai yang ini, bukan pakai yang ini gitu ya. Oke, jangan sampai kebalik. Kalau diketahui kalor jenis pakai yang ini MC delta T, tapi kalau diketahui kapasitas panas pakai yang C delta T. Oke, di sini merupakan Q kalorimeter. Kan ada rumus tuh nanti di mana Q reaksi ditambah dengan Q kalorimeter sama dengan 0. Maka Q reaksi sama dengan ini pindah ke sana jadinya min Q kalorimeter gitu kan. Ya nanti ditanya ada Q reaksi gitu ya, maka kita pakai yang Q reaksi. Q reaksinya sama dengan min Q kalorimeternya kita pakai rumus yang tadi, pakai yang C delta T gitu ya, bukan yang MC. Kenapa? Karena tadi pakai kapasitas panas. Berarti min kapasitas panasnya di soal berapa? Ada 1,56 kJ per derajat Celcius gitu ya. Oke, dikali, atau biar gampang tulis gini aja. Oke, dikali dengan delta T nya adalah 3,2 Celcius. Ini bisa dicoret ya, bisa dicoret. Oke, berarti nanti di sini ketemu berapa? 1,56 dikali 3,2, nanti ketemunya kan negatif ya, min negatif 4,992 kilojoule gitu ya. Oke, kan ditanya adalah pembakaran setiap gram gitu ya, maka ini kita ubah ke dalam bentuk gram. Di soal tadi diketahui massa si kuinonnya adalah 0,1964 gram. Kan ditanya adalah per gram, maka ini dibagi ini gitu ya, maka jadinya min 4,992 kilojoule dibagi dengan 0,1964 gram, maka nanti hasilnya ketemunya adalah minus 25,42 kilojoule per gram. Ini jawabannya. Berarti jawabannya yang D.